Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Sinta Jatriana SPD, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Langsung saja, hari ini Ibu akan menjelaskan materi belajar kita tentang teks berita. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang teks berita, ada baiknya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menulis berita dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur 5W plus 1H di dalam sebuah berita. Teks berita. Teks merupakan sebuah wacana yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Teks juga memiliki banyak bentuk dan jenis yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan. Berita merupakan sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi atau sedang terjadi di sekitar kita. Teks berita bisa disampaikan secara lisan yang sering kita dengar di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Adapun unsur 5W plus 1H tersebut yaitu yang pertama, what, apa, peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Yang ketiga, when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam atau yang terakhir, how, bagaimana proses peristiwa itu dapat terjadi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu unsur 5W plus 1H tersebut. Yang pertama, apa? Suatu berita dikatakan baik apabila memenuhi unsur ini, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, siapa? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur ini, yaitu disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa. Yang ketiga, kapan? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur ini, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Yang keempat, di mana? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur ini, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. Yang kelima, mengapa? Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur ini, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Bagaimana berita dikatakan baik jika memenuhi unsur ini, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan diakibatkan yang ditimbulkan. Keenam pernyataan tersebut adalah kerangka pada rumusan 5W plus 1H, yakni apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, pernyataan tersebut adalah cara cepat untuk menemukan unsur dalam suatu berita. Adapun unsur dalam pembuatan berita, yang pertama unsur aktual, unsur faktual, unsur penting, dan unsur menarik. Sumber berita berasal dari mana berita tersebut muncul. Contohnya, bisa dari televisi, koran, majalah, dan yang lainnya. Pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat dengan kata adik simbah. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Adapun 3 struktur dalam teks berita, yakni yang pertama orientasi berita atau kepala berita. Yang kedua, peristiwa atau tubuh berita. Yang ketiga, sumber berita atau ekor berita. Orientasi berita atau kepala berita yaitu berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Peristiwa atau tubuh berita yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir. Sumber berita atau ekor berita yaitu dari mana asal sumber berita tersebut. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita.
bisa di tengah dan di awal. Ciri kaidah kebahasaan teks berita yaitu terdapat keterangan waktu dan tempat, verba pewarta, konjungsi, dan kalimat langsung. Ciri teks berita sebagai berikut. Yang pertama, faktual dan sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai dengan fakta yang ada dan bukan opini penulis. Yang kedua, aktual dan terbaru. Maksudnya, berita melaporkan atau memberitahukan suatu peristiwa yang baru terjadi. Yang ketiga, memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya. Yang keenam, kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Fungsi dari teks berita adalah untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberikan secara langsung. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.